Shalom teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, kita mulai dengan doa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Sebentar lagi kami ingin memuji, kami ingin menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan tetap memimpin kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau main games dulu nih, Joli, Andris. Nama permainannya adalah dot, bom, dan dodododor. Nah begini, kalau kalian bilang dot, kalian jawab langsung dengan dot, gitu. Contohnya gini, dot, dodor. Nah, kalau kalian bilang bom, kalian jawabnya a. Oke? Coba ya, bom, a. Kalau dodododor, kalian jawabnya nggak kena. Oke? Nah, cara bermainnya seperti itu ya. Oke? Dot, dodor. Bom, a. Dododododor. Gak kena. Dododododor. Gak kena. Bom, dot, Dor. bom. Dododododor. Gak kena. Oke, itu cara bermainnya ya. Sekarang kita coba ya.
Teman-teman, yuk kita nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Teman-teman, yuk kita hati-hati menggunakan tangan, kaki, mulut, dan mata kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Teman-teman, kalau Yesus pokok anggur kita, pasti kita akan berbuah. Yuk kita nyanyi lagu ini. Pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di
Teman-teman, yuk kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan udah baik sama kita selama ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kami semua ingin mendengarkan firman dari kakak-kakak. Doakan kami agar bisa mengerti firman yang diajarkan oleh kakak-kakak Tuhan dan bermanfaat bagi kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, bulan ini sudah bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Siapa yang tahu Natal itu hari apa? Hari kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Benar sekali.
siapa yang sudah tidak sabar menunggu hari Natal? Wah, kalian juga loh, kalian juga tidak sabar menunggu hari Natal. Tapi adik-adik, hari Natal itu tidak harus identik dengan baju baru, sepatu baru, atau apapun yang baru. Ya, yang penting adalah kelahiran juru selamat itu di dalam hati kita. Ya, Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat. Apa sih Kak artinya juru selamat? Ya, dia hanya melalui Tuhan saja kita memperoleh keselamatan. Jadi yang terpenting di hari Natal itu yaitu kita terima Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Jadi kado, baju baru, sepatu baru itu tidak penting adik-adik. Tapi yang paling penting yaitu Tuhan Yesus hadir dan ada di dalam hati kalian. Juru selamat itu hadir dalam hidup kalian. Karena saat Tuhan Yesus juru selamat itu hadir dalam hidup kita akan sempurna, hidup kita akan bahagia. Karena ada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kalian tahu saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan Sang Juru Selamat itu, kita pasti hidupnya akan berubah. Hidupnya yang dulu hidup dalam dosa, kita akan tinggalkan dosanya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk juga kita akan tinggalkan. Karena kita sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, hari ini kalian mau cerita tentang perjumpaan seorang dengan Tuhan Yesus. Waktu orang ini berjumpa dengan Sang Juru Selamat dengan Tuhan Yesus, walaupun dia masih dalam kandungan ibunya, dia bisa merasakan Roh Kudus memenuhi hidupnya dan dia bergembira sekali. Siapa ya? Kalian mau tahu? Kalian duduk yang manis, kalian dengarkan ya ceritanya. Ceritanya ini tentang Maria dan Elisabet. Ceritanya diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Yang mau dengar ceritanya, semuanya duduk yang manis, semuanya duduk yang rapih. Kita mau dengarkan perjumpaan pertama kali dengan Sang Juru Selamat. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Shalom Elisabet. Shalom Maria. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah dengar kan cerita dari Ibu Maria dan Ibu Elisabet. Kedua ibu ini mereka sama-sama sedang apa? Mengandung, adik-adik. Nah, waktu Ibu Maria ketemu dengan Ibu Elisabet, saat Ibu Maria berkata, "Shalom Ibu Elisabet." Apa yang terjadi dengan bayi dalam kandungan Ibu Elisabet? Bayi dalam kandungan Ibu Elisabet itu melonjak kegirangan. Nah, adik-adik, waktu usia kehamilan mulai 3-4 bulan, jadi waktu kalian itu berada di dalam perut mama kalian umur 3 bulan atau 4 bulan, itu sudah mulai bergerak. Nah, mungkin bayi ini bisa merasakan, wah di luar ada apa ya? Ternyata bayinya Ibu Elisabet ini bisa merasakan, wah ada juru selamat yang datang ini. Dia makanya merasakan sukacita. Saat kita ketemu dengan juru selamat yaitu Tuhan Yesus, kita pasti akan merasakan juga sukacita. Nah adik-adik, jadi kita mau belajar saat pertama kali kita berjumpa dengan juru selamat yaitu dengan Tuhan Yesus, pasti hati kita akan merasakan apa? Sukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Sang Juru Selamat, Sang Penebus hidup kita. Ya adik-adik, jadi percayalah saat waktu kalian masih ada dalam kandungan mama kalian, kalian itu bisa mengenal Roh Kudus. Kalian itu bisa mengenal pribadi Juru Selamat. Waktu Kak Lia juga sedang hamil anaknya Kak Lia, waktu itu Kak Lia juga setiap hari selalu membacakan Alkitab, selalu berdoa. Karena kakak yakin saat mulai dalam kandungan, kalian itu sudah bisa mengenal Juru Selamat. Jadi adik-adik, kalau kalian nih di rumah, mama kalian ada yang sedang mengandung, ada yang sedang hamil, kalian terus doakan adik bayi kalian di dalam kandungan mama kalian. Kalian percaya saat kalian ucapkan doa, adik kalian itu yang masih dalam kandungan mama kalian, dia juga mendengar doa kalian. Supaya sedari dini mungkin, dari kandungan, dia boleh mengenal Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik, percayalah, mulai dari saat kita dalam kandungan, Tuhan sudah membentuk kita dan kita bisa mengenal pribadi yang membentuk kita yaitu Tuhan Yesus. Mulai dari kandungan terus, kalian doakan, kalian ucapkan firman Tuhan kepada adik kalian yang di dalam kandungan mama kalian. Dan percayalah, adik kalian itu pasti nanti akan mengenal Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, di Natal ini kita mau terima Sang Juru Selamat itu dan pasti kita akan menerima juga sukacita Natal. Ya adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Biarlah sukacita Natal akan terus ada di dalam hidup kalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yuk, mari kita siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sedari kami dalam kandungan ibu kami Tuhan,
Tuhan sudah membentuk kami dan kami sudah mengenal pribadi Engkau ya Bapa. Pribadi juru selamat yang membentuk kami ya Bapa. Mari Roh Kudus terus pimpin kami Tuhan. Mulai dari kami kandungan, dari di kandungan sampai kami besar Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin hidup kami. Supaya kami berada di dalam jalurnya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan, kami tidak menyimpang ke kiri, tapi kami terus ada di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih, mari Roh Kudus urapi setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan dengan Natal ini Tuhan Yesus, sukacitamu terus ada di dalam setiap keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kita sedang ada di era Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yuk kita baca sama-sama ya. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Juli, kalian tahu kan ini bulan apa? Desember, Kak. Iya, nah kalau Desember kita biasanya merayakan apa sih? Natal, Nah betul, Natal adalah hari. kelahiran. Iya pinter banget Juli. Nah teman-teman, kalian ingat ya, kita mau ada apa Andres ya? Ibadah Natal, Kak, minggu depan. Oh iya, minggu depan, tanggal berapa? 20 Desember kita ada ibadah Natal. Jangan lupa ya teman-teman, kalian nonton ibadah Natal melalui channel YouTube CK9 Ministry. Teman-teman, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tutup bungkus Indonesia Tuhan, negeri kami Tuhan Yesus. Berkati selalu Tuhan Indonesia dengan segala daerahnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala kerusuhan, dari demo dan lain-lain Bapa. Engkau urapi dengan tangan-Mu Yesus, berikan kedamaian dan sukacita selalu Tuhan Yesus. Berkati ibu kotanya Indonesia, berkati ibu kota Indonesia Jakarta Tuhan, di mana tempat kami tinggal Bapa. Engkau berikan kesuburan Tuhan, selalu damai sejahtera Tuhan Yesus. Engkau hindari rasis dan lain-lain Bapa. Engkau juga tutup bungkus Tuhan daerah-daerah lain Bapa, agar selalu Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati Indonesia agar terus menjadi negara yang berkembang Bapa, bisa lebih maju lagi di dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus Indonesia agar corona cepat kelar Tuhan, ini sangat mengganggu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami agar kami terhindar selalu Bapa. Berikan kami keamanan, kesehatan selalu Tuhan untuk warga negara Indonesia Bapa ya. Engkau tutup bungkus Jakarta, terutama Tuhan di mana kami tinggal ini Bapa. Berkati sekolah-sekolah Tuhan di sini Bapa. Kiranya Engkau memberikan kepintaran bagi semua siswanya Tuhan, walaupun kami belajar tidak secara langsung Tuhan Yesus. Engkau berkati guru-gurunya Tuhan agar tetap bersemangat, anak-anaknya juga Tuhan agar tetap disiplin. Berkati segala pembelajaran apapun yang kami lakukan Tuhan untuk anak-anak yang sedang sekolah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kepintaran, berikan prestasi terus Tuhan, walaupun di tengah pandemi Tuhan Yesus, agar semuanya berjalan lancar Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar kami menemukan kemampuan baru di rumah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati orang tua Tuhan, berkati agar bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya Tuhan. Berkati kepala keluarga yang bisa memimpin keluarga dengan baik Yesus. Berkati anak-anaknya Tuhan, agar anak-anaknya makin nurut Tuhan dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan roh dengar-dengaran Tuhan dan ketakutan akan mulut Bapa.
Engkau berkati gereja ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pendetanya, wakil dan lain-lain Bapa. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang selalu mengajar kami Bapa, walaupun secara online Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan agar tetap rajin dan tidak melupakan Engkau Bapa. Walaupun di tengah pandemi kami tetap mengingat-Mu dan tetap memuji menyembah-Mu Tuhan secara online Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan agar semakin banyak anak-anak yang makin dekat dengan Engkau Tuhan di tengah pandemi ini Bapa. Engkau berkati anak-anak yang sedang di rumah Tuhan agar selalu sehat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan merayakan Natal Tuhan Yesus, di mana kelahiran-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati segala acara yang akan terjadi Bapa, walaupun secara online Engkau menutup bungkus, memberikan kelancaran Tuhan di setiap sesinya Tuhan. Berkati pengerja-pengerja pelayanan Tuhan agar tetap bisa melayani-Mu Bapa. Berkati anak-anaknya juga Tuhan Yesus, kakak-kakaknya dan segala yang mengurus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.